Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kita, sahabat. Kali ini kita akan melanjutkan tentang meditasi, pembahasan meditasi yang lalu. Kali ini saya akan bertanya kepada Kang Rizky, apa saja yang perlu dihindari dalam bermeditasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kan sudah kita bahas tujuan bermeditasi dan tata cara bermeditasi. Sekarang Anda bertanya tentang apa yang harus dihindari dalam bermeditasi. Sebenarnya yang dihindari itu simpel sih. Suasana yang kacau, itulah yang harus kita hindari. Suasana pikiran yang kacau, suasana keadaan yang kacau, itulah yang harus kita hindari dalam bermeditasi. Ketika pikiran kita kacau, suasana hati kita masih kacau, ya jangan bermeditasi dulu. Nanti yang timbul hanyalah kekacauan. Selain dari suasana pikiran dan suasana hati, hal-hal yang perlu dihindari lagi pola tidur. Kalau tidur. Jadi orang yang bermeditasi itu jangan terlalu banyak tidur gitu. Tidur. Saat kita berlatih meditasi, ya sebaiknya kita harus selalu terjaga. Tidur itu sebisa mungkin kita minimalkan sehari itu paling berapa jam gitu. Dan waktu-waktu yang paling enak untuk bermeditasi kalau menurut saya di atas jam 12 malam. Dan diusahakan saat kita melakukan meditasi itu waktunya kalau jam 1 ya jam 1 terus. Kalau jam 3 terus. Kalau habis subuh ya subuh terus gitu. Jadi jangan mengacak gitu loh. Tepat waktu. Iya, untuk latihan pertama itu kita harus waktunya itu harus stabil dulu. Jadi waktu itu juga berpengaruh. Ya itu saja yang perlu dihindari sih. Apa bedanya puasa dengan meditasi? Perbedaan antara puasa dan meditasi. Puasa itu lebih menitik beratkan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan amarah, syahwat, itu yang lebih dititik beratkan di dalam puasa. Kalau meditasi ini berbeda. Meditasi ini cukup kita ini hanya mengamati saja. Hanya perlu mengamati apa yang terlintas di dalam pikiran dan yang terlintas di dalam hati. Kalau awal-awal orang berlatihan meditasi, biasanya yang awal-awal dirasakan itu, setahu saya yang saya paham, yang saya rasakan itu biasanya kondisi badan gitu loh. Biasanya badan ini menjaga keseimbangan itu biasanya sulit. Ketika kita sudah mencapai titik hening itu biasanya mengantuk gitu loh, pegel-pegel, lemas badannya. Makanya meditasi ini untuk awal itu jangan dilakukan dengan waktu yang lama. Sesuai irama alam aja. Kalau memang sudah nggak kuat ya sudah. Kalau memang sudah mengantuk berat ya jangan diteruskan, cukup tidur. Besoknya lagi, ditingkatkan lagi, begitu terus. Jangan dipaksakan harus 1 jam, 2 jam, enggak. Sesuai dengan kondisi tubuh saja. Kalau kondisi tubuh mampunya 1/4 jam, ya 1/4 jam itu kita bermeditasi. Ketika sudah tidak kuat,
ya sudah kita tidur. Berarti sama tidak dengan hening. Ya meditasi kan mencapai keheningan. Meditasi cara untuk mencapai suatu keheningan. Karena pikiran ini sebenarnya rumit sekali. Untuk mencapai keheningan itu sangat sulit sekali. Lah hening itu sendiri itu berbeda tingkatan dengan meditasi tingkat dasar. Dengan orang-orang yang bermeditasi sudah mencapai level sudah mampu mencapai meditasi dengan gerakan, itu berbeda tingkat keheningannya. Ya itu yang perlu dipahami dalam bermeditasi. Terus bagaimana pandangan agama tentang meditasi? Kalau agama itu sendiri-sendiri, tergantung siapa yang menilai. Ya ada yang mengatakan meditasi itu bukan ajaran Islam, meditasi itu bukan sunnah Rasul, meditasi itu bukan apa dan apa, bisa memicu kesyirikan, kemusyrikan. Itu kan pandangan orang-orang yang ya selevel itu gitu loh. Kalau menurut saya pribadi, selama segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah membuat kerusuhan kepada sesama hidup, terus bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya, yaitu baik-baik saja. Dosanya di mana gitu loh. Kan kita nggak pernah ingin berbuat jahat, nggak pernah ingin hal neko-neko. Kalau masalah kesyirikan dan kemusyrikan itu kan kembalinya kepada diri. Apakah orang yang beragama terus paham tentang agama, pandai mengkafir-kafirkan seseorang, itu betul-betul mereka sudah bertauhid? Belum juga. Jadi tergantung pandangan orang itu sendiri dan kedalaman ilmu seseorang itu sendiri. Itu pandangan agama kalau menurut saya. Selama nggak merugikan nggak apa-apa sih. Hal apapun. Monggo, selamat. Apakah bisa meditasi? Apakah bisa menyembuhkan sakit hati? Sakit hati. Sakit hati ya sih, sakit hati. Enggak, bisa enggak? Sebenarnya kalau kita membahas tentang rasa sakit, kalau dilihat dari perspektif meditasi, kita ini berada di level kesadaran yang mana? Lah rasa sakit ini dalam setiap kesadaran itu pasti menimbulkan efek rasa sakit yang berbeda-beda. Contoh misal begini, ketika kita menganggap kita disakiti oleh seseorang, kita merasakan sakit, galau, sedih. Kalau kita ditarik lagi ke dalam kesadaran kita, lah siapa suruh kita mencintai seseorang yang berlebihan gitu loh. Siapa suruh kita mencintai seseorang sehingga kita lupa diri. Kebanyakan orang yang mencintai itu kan lupa diri. Nah dalam bermeditasi, cinta yang seperti itu sebenarnya cinta buta. Cinta ini sebenarnya seharusnya membuat kita lebih bahagia, bukan malah menderita. Ketika kita tersakiti, kita kembali lagi ke dalam diri. Kenapa kita harus sakit gitu loh. Sebenarnya rasa sakit itu bukan datang dari cinta, tapi datang dari keinginan kita yang tidak tersampaikan gitu loh. Keinginan yang tidak tersampaikan itulah yang membuat kita sakit. Makanya mencintai itu boleh-boleh saja, tapi sekedarnya, nggak perlu berlebihan, nggak perlu nggak perlu berlebihan lah, nggak perlu kita itu kalau nggak dia nggak, itu sama saja menyakiti diri sendiri. Itu pandangan meditasi tentang cinta. Jadi cinta ini sebenarnya membuat kita lebih bahagia, bukan membuat kita lebih menderita. Tapi rasa keinginan itulah yang membuat kita menderita, bukan cinta. Antara cinta dan rasa keinginan itu berbeda. Lah,
orang yang bermeditasi itu sangat paham sekali antara cinta dan rasa ingin memiliki. Itu dua hal yang berbeda. Kalau rasa ingin memiliki ini timbul dari ego kita, timbul dari pikiran kita. Tapi kalau rasa cinta ini datang dari jiwa kita. Makanya dengan kita bermeditasi, kita ini tahu dari mana datangnya suatu keinginan. Dan keinginan ini keinginan murni atau tidak. Jika keinginan ini sudah di luar dari keinginan murni, kemauan murni, maka akhirnya akan kecewa. Ya itu sih pandangan meditasi tentang cinta. Terus apalagi? Seperti itu. Iya. Enggak ada yang tanyakan lagi. Enggak. Lanjut. Ya udah kita lanjut. Part yang keempat. Ya udah, sobat, jangan lupa sobat subscribe